Pendragon. Waduh, kali ini akhirnya EVOS Legends mendapatkan kemenangan nih Pendragon. Tapi kalian bisa dibilang di game yang kedua agak sedikit terseok-seok nih. Apa yang terjadi memangnya di game yang kedua nih, Pendragon? Mungkin ya tadi kayak harinya nggak dapet buff terus-terusan kan. Oke, harinya nggak dapat buff terus-terusan dan kalau bisa dibilang dari Esmeralda-nya juga ya. Kamu Game kedua yang ngaruh nggak sih kalau kamu tadi di game yang pertama kamu menggunakan Esmeralda dan lawannya adalah Harit seperti itu, kayak Harit ditemuin sama Esmeralda. Menurut kamu kayak Haritnya ini emang bener-bener segak bisa main kayak gitu atau sebenarnya Harit masih bisa lawan Esmeralda gitu, tapi dengan cara tertentu? Menurut kamu gimana? sebenarnya masih bisa sih, tapi memang juga pasti buat Harit gangguan sih. Soalnya apa ya, Esme juga sekali loncat kena Harit juga pasti mati gitu. Jadi harus bisa jaga posisi juga sih Haritnya. Oke. Repotin lah pasti Harit. Oke, counter natural berarti masih pasti ya dari Esmeralda melawan Harit. Tapi kalau misalkan untuk di game yang kedua kan kamu tadi sempat melihat Rek menggunakan Lunox nih di sini dan ternyata kalian bener-bener bonyok banget di engage sama Valir. Apakah dengan kehadiran Valir ini emang sangat-sangat mengganggu atau sebenarnya dari faktor lain kalau misalkan di game yang kedua tadi, Pendragon? Kalau menurut gua sih emang apa ya, Valir juga bukan nge-counter Lunok doang, kayak juga nge-counter Khalid, terus nge-counter Hilda kan juga kena slow terus. Tipe-tipe Khalid kan juga nggak bisa kena slow kan, jadi kayak susah kabur jadinya. Oke. Jadi nge-counter banyak banget sebenarnya sama Valir. Oke. Jadi itu adalah salah satu kelemahan dari Khalid dan ternyata langsung diberikan sedikit kisi-kisinya nih dari Pendragon yang langsung, karena dia juga adalah pemain sideliner yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita bakal tahan dulu sama Pendragon jangan kemana-mana, kita bakal langsung melakukan call bersama dengan pihak Genflix Arrow of ini ada Watt. Nah, mana nih Wattnya? Nah, ini dia Wattnya. Watt, gimana nih Watt? Udah tipis banget nih padahal ya kan, di game yang kedua kalian bisa dibilang udah owning banget bahkan. Tapi di game yang ketiga ini apa yang terjadi sih? Apakah kalian agak ragu-ragu dengan draft yang kalian mainkan? Atau kalian benar-benar ke engage sama Hilda Tank ini? Atau kalian punya alasan tersendiri dengan band Esmeralda? Padahal kalian bisa dapetin Esmeralda loh di first pick. Gimana, Wan? Kita kalau di game ketiga misplay sih. Semuanya sih. Semuanya? Dari segi draft, dari segi landing phase dan... Draft enggak. Oh, draft enggak, berarti landing phase-nya ya? Iya. Oke. Hal apa tuh? Landing phase seperti apa? Apakah Angela-nya ini yang bisa dibilang unpredictable banget? Atau jangan-jangan dari ketika Mars-nya udah mulai keculik? Ketika udah mulai keculik sih. Udah mulai keculik, berarti selama landing phase sebenarnya tidak terlalu fatal ya. Tapi ketika hyper carry-nya udah terculik, makanya hal tersebut yang membuat jadi fatal gitu. Oke, Watt, kamu ini lagi sering-sering banget pakai export. Apa sih alasan kamu pakai export? Apakah karena dia bisa ngebuka team fight dengan cara paksa menggunakan, kita tahu sendiri, menggunakan Lassie Sanity dan juga Fire Stack-nya juga, atau kamu punya alasan lain dengan adanya export yang kamu ini lagi favoritin banget nih pick-nya? Gimana, Watt? Ya lagi seneng aja sih main Xbox. Lagi seneng aja, nggak ada alasan lain? Ngeselin? Poking damage-nya ya? Iya. Oke. Bener-bener, sebenarnya aku juga setuju sih sama Watt, karena Watt ini mainnya bagus banget dengan menggunakan export. Tapi kita bakal langsung ngobrol sama dua side laner kita nih. Ini jarang-jarang loh kita ngobrol sama dua side laner. Ada Pendragon dan juga ada Watt. Nah, kalau misalkan aku mau bertanya dulu nih sama Pendragon, ini apa sih niatnya atau tujuannya ngambil Angela di side lane? Kalau misalkan kita nanya dari Pendragon, coba Pendragon bisa kasih kita alasan? Ya kuat aja tim fight-nya, bisa ngilang dari atas tiba-tiba di bawah. Kejutan lah, kejutan. Jadi bisa jadi surprise team fight gitu ya, dengan menggunakan Angela. Surprise ya. Nah, kalau dari awatnya nih, aku mau nanya, kalau misalkan lawan kamu kayak Angela tadi, apalagi Angela-nya Rek, kira-kira kontesnya tuh pakai kayak gimana sih caranya? Team fight-nya tuh bakal kayak gimana sih? Oh, dari Watt gimana? Ya, kalau dari tanggapan aku sih, kalau Angela-nya udah masuk ke salah satu badan di tim, terus ya kabur. Oh, jadi kiting udah aja kabur, gitu ya? Gak mungkin fight, iya. Oh, karena mungkin terlalu kuat dengan hard guard-nya, absorb damage terlalu banyak. Dan gak ada counternya kalau nggak salah, Esmeralda-nya kalian ban ya? Iya.
Oke, oke. Menarik sih kalau kayak gini. Absorb damage-nya terlalu banyak, team fight-nya juga terlalu kuat. Dan menarik sekali kalau misalkan kita ngomongin masalah Angela. Tapi masalahnya Angela ini cuma dipakai sama EVOS doang nih kira-kira. Kalau misalkan dari Awat sendiri, apakah Awat mengakui bahwa kayaknya meta Angela ini strong banget dari EVOS? Atau jangan-jangan kalian ya lagi have a bad day aja gitu loh di game yang ketiga. Apalagi game yang ketiga bisa bilang hanya beberapa menit saja gamenya. Wat gimana Wat tanggapannya? Ya kita lagi bad play semua sih. Bad play Satu tim. semua. Oke, berarti Iya. meta Angela yang dari EVOS ini sebenarnya bisa dikontes, tapi mungkin kalian belum ini aja, belum dapat momennya aja kali ya. Oke, dari Pendragon, apakah memang sebenarnya kamu setuju nih bahwa oh meta Angelanya EVOS nih ya nggak seberapa lah, karena Watt bisa mengakui di sini bahwa dia lagi have a bad day aja. Kalau menurut Pendragon nih gimana? Apakah memang sebenarnya meta Angela dari EVOS Legends ini adalah meta rahasia yang akhirnya mulai dimunculkan lagi nih dengan Rex sebagai user Angelanya? Enggak juga sih, kita kan main berlima, jadi mau pakai meta apapun, kalau mainnya kompak pasti kuat. Nggak cuma Angela doang. Oke, gak cuma Angela doang. Baiklah, kalau misalkan aku melihat rivalitas dari mereka kayaknya nggak terlalu dapat banget nih. Tapi karena Genflix Airwolf kemarin baru saja memenangkan match terhadap RRQ Hoshi. Tapi EVOS Legends bisa dibilang di sini sempat mengalami naik turun melawan RRQ Hoshi, dan kebalikannya ketika EVOS Legends bertemu dengan Genflix Airwolf, EVOS Legends unggul terhadap tim Genflix Airwolf. Nah, aku cuma mau nanya satu hal yang sebenarnya lagi happening banget diomongin soal Sin yang kabarnya bakal kembali di week yang kelima, dan itu adalah band 5 untuk di week yang kelima. Menurut kalian dengan hadirnya Sin di RRQ Hoshi bakal seperti apa sih? Mungkin ada yang ingin disampaikan juga mungkin dari Watt dulu nih, yang udah pernah mengalahkan tim RRQ Hoshi. Silakan Watt. Ya, semoga aja jadi makin lebih seru sih temunya. Makin lebih seru, apalagi kalian menang kemarin ya. Dan dengan impactnya tidak ada Sin, kalian itu menangnya gara-gara nggak ada Sin? Apakah gara-gara kalian emang improve jauh sih Watt? Ya karena kita lagi improve lah. Ya, lagi improve. Lagi improve. Oke, kalau dari Pendragon nih sebagai rival juga tentunya bisa dibilang yang kita sering ini kayak debat-debatkan El Clasico. Gimana nih tanggapannya menunggu Sin di minggu yang kelima dan ada band kelima? Kalau misalkan kamu boleh berpesan-pesan terhadap Sin ataupun RRQ Hoshi, mungkin waktu dipersilakan sama Pendragon. Gimana tadi? Kurang dengar. Intinya ada pesan atau yang ingin disampaikan gak sih untuk RRQ Hoshi dengan Sin yang nanti bakal hadir di week yang kelima? Gimana Pendragon? Gimana tadi? Oh, Berisik oke. di sini. Sekali lagi ya. Gimana, kamu punya pesan dan kesan gak sih, atau kamu ingin menyampaikan sesuatu kepada Sin yang nantinya akan muncul di minggu yang kelima kabarnya dari RRQ Hoshi? Silakan Pendragon. Ya, kalau muncul sih ya gimana ya? Pesannya nggak ada sih. Nggak ada. Kamu mau balas dendam berarti? Cuma mungkin kalau dari yang dilihat sih mungkin bisa jadi lebih seru juga pasti. Kan dari tinggalnya Sin mungkin kurang seru gitu kan. Oh, dengan tidak adanya Sin kurang seru. Oke, berarti kedua belah pihak cukup setuju dengan hadirnya Sin. Diharapkan nanti matchnya bakal lebih seru lagi. Dan anyway, terima kasih banget buat Watt dan juga Pendragon karena tentunya mereka sudah melakukan yang terbaik untuk hari ini. Anyway, see you dan semangat tentunya karena minggu menuju playoff masih panjang. Dan itulah dia kedua player kita dari kedua belah tim, ada Watt dan juga ada Pendragon. Keduanya sepertinya mengharapkan permainan yang lebih seru lagi, walaupun RRQ Hoshi dengan Albert, dengan Whisking udah cukup seru, tapi mereka pengen yang lebih seru lagi dan menunggu untuk minggu yang kelima karena bakal ada 5 band nantinya. Tapi kita masih punya week yang keempat untuk hari yang ketiga, tentunya bakal lebih menarik lagi karena masih ada 2 match yang nanti akan kita hadirkan untuk besok hari. Kita sudah selesai untuk hari ini tentunya, dan kita juga sudah menyaksikan 3 match dengan 3 game yang saling baku hantam, saling keras ini dari kedua belah tim, dan membuktikan bahwa MPL season ke-6 ini benar-benar